kita misalkan sebuah grafiknya, ini grafik gaya terhadap pertambahan panjang. Ini gaya, ini pertambahan panjang atau delta F, dimana di sini akan mengalami atau di sini terdapat daerah elastisitas. Kemudian inilah daerah elastisitasnya. Kemudian semakin sering karet yang kamu gunakan nantinya, atau semakin sering kamu tarik karet itu, maka karet itu akan semakin melar lah nantinya. Misal kalau kamu gunakan karet itu untuk mengikat rambutmu, semakin banyak kamu ikat rambutmu itu menggunakan satu karet itu, maka karet itu nantinya akan melar, tidak kembali lagi ke posisi semulanya. Maka di sini ada titik yang tidak dapat kembali lagi dia ke bentuk semulanya, dinamakanlah dia titik plastis. Nah, seperti inilah bentuk plastis. Kemudian ada juga tingkat titik di mana karet itu nantinya tidak bisa lagi bertahan, atau bisa dikatakan karet itu akan putus. Ini plastis, ini putus. Inilah grafiknya. Jadi semakin sering kamu menggunakan karet tadi atau pegas, maka akan melarlah benda yang kamu gunakan tadi. Itu dia ya. Next, apa tujuan kita mencari elastis ini? Tujuan kita lagi untuk mencari elastisitas ini lagi, yaitu agar kita tahu hubungan antara elastisitas itu dengan energi potensial pegasnya, atau elastisitas pegasnya berhubungan nggak dengan energi potensial pegasnya nantinya. Kemudian kita bahas energi potensial pegas. Apa itu? Bahwa energi potensial pegas ini, bahwa usaha pada pegasnya sama dengan energi potensialnya. Apa sih itu maksudnya? Bagaimana sih? Ini bisa kita dapat melalui dari grafik elastisitas ini. Kalau kita gambarkan lagi grafiknya ini, biar dapat nanti apa sih hubungannya dengan energi potensial, kita gambarkan grafik elastisitas pegas tadi. Gaya terhadap perubahan panjang. Kita katakan di sini titik gaya yang diberikan, dan kita proyeksikan inilah titik elastisitas yang tadi yang saya maksud. Jika ini titik ini garis elastisitasnya, maka jika kita arsir, maka apa yang kita lihat dari gambar? Yang kita lihat dari gambar bahwa usaha pada pegas ini akan sama dengan energi potensialnya, atau bisa kita buat usahanya sama dengan energi potensialnya. Lihat energi potensial pada grafik elastisitas ini, berarti ini gambar apa? Segitiga, berarti sama dengan luas segitiga. Berarti energi potensial sama dengan apa itu luas segitiga? Setengah alas kali tinggi. Kita jabarkan lagi, energi potensial sama dengan setengah. Alas di sini mana? Alas adalah delta L. Tinggi di sini apa? Tinggi adalah F. Ayo kita setarakan, kita samakan biar lebih apa? Maka energi potensial sama dengan setengah atau F kali delta L. Gitu. Oke, kita buat lagi persamaan yang lain, dimana energi potensial sama dengan setengah. F ini tadi apa? Di hukum Hooke, F itu sama dengan K kali delta L. Maka kita masukkan, kita gantikan F ini menjadi K delta L.
kali K kali delta L. Sisa delta L lagi, maka delta L. Maka energi potensial pegasnya sama dengan setengah K delta L pangkat kali delta L, maka delta L pangkat 2. Ini persamaannya. Dapat dia. Nah, kalau satu aja kamu tahu rumus, bisa kamu jabarkan, sudah mantap itu. Cukup satu ini aja yang kamu tahu, langsung jabarkanlah. Oke, gitu dia ya. Kemudian kita masuk ke susunan pegas. Susunan pegas ini terbagi atas dua. Ada susunan secara seri dan kemudian ada susunan secara paralel. Ada susunan secara seri dan ada juga susunan secara paralel. Yang pertama, kita cari dulu apa itu susunan seri. Susunan secara seri. Susunan secara seri atau susunannya secara berderet. Kita misalkan saja sebuah pegas kita gantungkan. Ini ada pegas yang pertama, kemudian ada pegas yang kedua, di mana kita beri gaya. Nah, masing-masing ini ada dua pegas ya. Masing-masing pegas ini memiliki kekuatannya masing-masing. Katakanlah ini konstantanya atau kekuatannya yang pertama, ini kekuatan atau konstanta pegas yang kedua. Nah, lihat. Di sini gaya yang diberikan kepada pegas ini sama ya, sama. Sehingga bisa kita simpulkan gaya yang diberikan pada pegas pertama sama dengan gaya yang diberikan kepada benda kedua atau pegas kedua, sama dengan gaya rangkaian serinya ini atau Fs. Kemudian bagaimana dengan pertambahan panjangnya? Pertambahan panjang kedua benda ini apakah berkurang? Tidak. Maka pertambahan panjang rangkaian serinya ini sama dengan pertambahan panjang pegas pertama ditambah pertambahan panjang pegas yang kedua. Oke. Sehingga bisa kita simpulkan nanti melalui dari persamaan K sama dengan F per delta L. Oke. Atau delta L sama dengan F per K. Delta L apa di sini? Seri. Oke. Berarti tinggal kita masukkan aja. Kita gantikan Fs-nya nih. Nah, berarti kita gantikan, kan sudah delta L ini, kita gantikan ini. Oke. Jadi gaya pada rangkaian serinya per kekuatan atau konstanta pada rangkaian serinya sama dengan ini kan kita gantikan, ini menjadi F, berarti F1 per K1 tambah F2 per K2. Nah, ingat tadi pernyataan kita yang pertama, kita sepakati gaya yang diberikan pada kedua pegas ini adalah sama. Jadi mondet. Kalau jadi mondet bisa kita gantikan menjadi atau kita sederhanakan menjadi 1 per Ks sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2. Ini dia untuk rangkaian seri atau susunan secara seri. Masuk kita ke rangkaian paralel, susunan pegas secara paralel. Susunan pegas secara paralel. Kita gambarkan juga sebuah pegas ya, sebuah pegas paralel atau sejajar.
Ini dia. Oke, dimana akan diberi beban atau nanti diberi gaya. Nah, karena pegas disusun secara sejajar atau secara paralel, maka syaratnya nantinya pertambahan panjangnya bagaimana nanti? Pertambahan panjang pada pegas ini, sebelumnya kita buat di sini kekuatan atau konstanta pegas yang pertama, sini konstanta pegas kedua. Bagaimana dengan pertambahan panjang kedua konstanta pegas ini pada kedua pegas ini? Nah, pertambahan panjangnya secara paralel maka akan sama, sehingga delta LP atau pertambahan panjang secara paralel sama dengan pertambahan panjang yang pertama atau pegas pertama sama dengan pertambahan panjang pegas yang kedua. Tetapi gaya yang ditariknya bagaimana? Gaya yang diberikan pada mereka bagaimana? Berbeda. Sehingga gaya yang diberikan secara paralel ini sama dengan F1 atau gaya pada benda pertama ditambah gaya yang diberikan pada benda kedua atau ditambah F2. Nah, sesuai dengan rumus tadi F sama dengan K kali delta L, maka bisa kita simpulkan K paralel dikali delta L paralel sama dengan K1 dikali delta L1 ditambah K2 kali delta L2. Ingat, konstanta pegas yang kedua dan pertambahan panjang kedua. Tapi di sini karena pertambahan panjang pegasnya tadi sama, maka kita matikan. Mati. Sisa apa? Sisalah konstanta pegas paralelnya sama dengan K1 ditambah K2. Ini dia. Ayo pahami dulu, lihat. Cukup simple. Nah, bagaimana dengan keterangannya? Oke, keterangan. Dimana F adalah gaya, satuannya adalah Newton. Kemudian K adalah konstanta pegas, satuannya adalah Newton per meter. Kemudian delta L adalah pertambahan panjang, satuannya adalah meter. Oke adik-adik, masuk kita ke contoh soal. Coba dipahami lagi, ulang-ulangi kembali dan catat kembali. Oke.